Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun, dan selalu semangat untuk terus belajar. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita masuk kepada materi yang ke-10, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 OTKP. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian ya, sebelum Pak Safi'i menyampaikan materi di pagi hari ini, terlebih dahulu Pak Safi'i menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan pokok bahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Anak-anak sekalian, kita masih dalam kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Kemudian 4.4 membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan pengertian sumber daya dalam usaha, kemudian merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, kemudian merencanakan kebutuhan sumber daya modal. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu melalui kegiatan online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait contoh perencanaan sumber daya untuk usaha dengan cermat, memiliki karakter religius, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian, memiliki kemampuan literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, cinta lingkungan, dan keluargaan, untuk membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Baik anak-anak sekalian, pokok bahasan kita di pagi hari ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas hakikat sumber daya usaha, kemudian perencanaan sumber daya usaha, dan lain sebagainya ya. Sekarang kita lanjutkan seperti apa sih contoh perencanaan sumber daya ya. Nah, di sini ada beberapa sektor ya contoh perencanaan sumber daya usaha. Yaitu yang pertama, contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor arsitektur, contoh perencanaan sumber daya untuk sektor desain interior, contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor periklanan, kemudian contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor televisi dan radio, contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor film, animasi, dan video, contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor seni rupa, contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor penerbitan buku, dan contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor musik. Sehingga dengan banyak mempelajari contoh perencanaan sumber daya usaha ini memudahkan kita memahami dan menyusun perencanaan sumber daya usaha. Langsung saja anak-anak sekalian, contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor arsitektur ya.
Di sini jenis produknya aplikasi perhitungan bahan baku pembangunan rumah ya. Jumlah produksi satu jenis aplikasi, tanggal produksi misalkan 1 Juni 2019. Jadi perencanaannya di sini ya, perencanaan mesin, jenisnya komputer atau laptop, 2 HP Android, jumlah 1 PC ya, 2 unit, kemudian HP juga 2 unit, ukuran ya, PC RAM 2 GB ya, kemudian HP memori 320 GB ya, kemudian mereknya bebas, kemudian Samsung ya. Selanjutnya perencanaan money ya, uang, perencanaan biaya. Bahan baku yaitu berupa program 10 juta, tenaga kerja berupa programmer, arsitek, akuntan ya, totalnya 14 juta per bulan. Listrik, telepon dan internet 1 juta per bulan, transportasi 200.000 ya. Ini merupakan contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor arsitektur ya. Selanjutnya contoh perencanaan sumber daya untuk sektor desain interior. Misalkan di sini jenis produk meja unik dengan bahan limbah sisa kayu dan kaleng soft drink misalkan. Jumlah produksi untuk awal minimal 20 buah, tanggal produksi misalkan 22 Juni 2019. Jadi perencanaannya mesin misalkan jenis alat pertukangan kayu seperti palu, pahat dan lain ya. Jumlahnya 5 set alat pertukangan ukuran standar merek Maspion ya. Perencanaan biaya bahan bakunya terdiri dari perencanaan 1 kali produksi limbah kayu untuk 20 buah besar 1 juta, kemudian limbah kaleng untuk 20 buah 500.000. Kemudian kebutuhan tenaga kerja, tenaga 2 tukang kayu itu 6 juta ya per 20 meja. Kemudian kebutuhan listrik, telepon dan internet 1 juta per bulan, kebutuhan transportasi 500.000 per bulan. Kemudian kemasan kardus, plastik dan styrofoam 10.000 per buah, jadi 200.000 ya. Selanjutnya contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor periklanan. Ini jenis produknya adalah jasa desain iklan, promosi dan repost postingan di media sosial Instagram. Jumlah produksi bergantung pada pesanan minimal 1 paket, tanggal produksi 3 Juni 2019 misalkan ya. Perencanaan mesin di sini jenis komputer dan HP ya, jumlahnya PC 2 unit, HP 2 unit, ukuran PC RAM 2 GB ya, kemudian HP memori 32 GB, merek bebas, kemudian Samsung. Kemudian perencanaan biaya money ya, bahan baku pengumpulan database ya 2 juta, langganan jaringan internet 500.000 per bulan, tenaga kerja 1 orang desainer ya, freelance tergantung pemesanan 1 orang admin 1.500.000, listrik, telepon dan internet 1 juta per bulan, kemudian transportasi 500.000 per bulan ya. Contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor televisi dan radio. Misalkan di sini jenis jasa, terima jasa konten siaran radio khusus anak muda. Jumlah produksi bergantung pada pesanan minimal 1 kali siaran, durasi 1 jam. Tanggal produksi 4 Juni 2019 misalkan. Kemudian perencanaan mesinnya jenis komputer atau laptop jenis apapun terinstal Microsoft Office, modem, wifi atau jaringan internet berlangganan. Kemudian jumlah komputer tersebut 1 unit untuk owner. Penulis tidak diberi laptop karena freelancer, misalkan memiliki laptop sendiri. Ukuran komputer atau laptop standar merek Asus. Kemudian HP merek Hewlett Packard ya, HP.
Kemudian perencanaan biayanya misalkan bahan baku, pembayaran jasa internet berlangganan ya 500.000 per bulan, kemudian kerja penulis konten 30.000 sampai 50.000 per konten 1 jam siaran, bergantung pada jam terbang penulis konten tersebut ya. Kemudian listrik, telepon dan internet itu 500.000 per bulan, transportasi 300.000 per bulan. Kemudian contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor film, animasi, dan video, misalkan jenis jasa pembuatan video tutorial belajar menghitung sambil bermain di YouTube, misalkan jumlah produksi target awal 10 materi video tutorial belajar menghitung sambil bermain, tanggal produksi misalkan 5 Juni 2019. Perencanaan scene ya, jenis kamera, kemudian tripod, komputer ya, kemudian jumlahnya kamera minimal 1 unit, tripod plus lampu mikrofon 2 set, komputer laptop editing foto 1 unit, ukuran kamera mirrorless megapiksel 15, tripod, lampu mikrofon standar, youtuber, komputer atau laptop untuk editing foto 1 unit, Pentium core di atas 500 GB, misalkan merek kamera mirrorless ya, kemudian tripod, lampu, mikrofon 2 set, merek standar, komputer atau laptop editing merek LED Petscat ya, atau yang lainnya. Kemudian perencanaan money biaya, perencanaan produksi, kemudian ide konten, jaringan internet, pulsa, alat peraga ya, tenaga kerja di awal masih dikerjakan sendiri, nantinya dapat mempekerjakan kameramen dan editing video. Listrik, telepon dan internet 500.000 per bulan ya. Transportasi misalkan 600.000 ya. Kemudian selanjutnya contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor seni rupa. Jenis produk misalkan patung besi bekas unik dengan penjualan pre-order di marketplace, jumlah produksi bergantung pada pesanan, tanggal produksi 6 Juni 2019, misalkan perencanaan jenis mesin las, kemudian alat pemotong, alat tempa, meja pengerjaan, jumlahnya 1 mesin las unit, 1 paket alat potong, 1 paket alat tempa, 1 meja pengerjaan. Ukuran mesin las besi standar, mesin potong besi standar, alat tempa standar, meja kerja 2 kali 1 meter, merek bebas ya. Perencanaan biaya, perencanaan produksi, besi bekas, batu alam, lampu hias dan lain sebagainya. Kemudian tenaga kerja, desain dilakukan sendiri, paket pengerjaan mulai dari potong sampai jadi sama dengan 400.000 per patung, listrik, telepon dan internet 500.000 per bulan, transportasi 300.000 per bulan. Contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor penerbitan buku, misalkan jenis jasa, blog tulisan anak muda dan jasa kerjasama pembuatan buku, jumlah produksi bergantung pada hasil penulis, tanggal produksi 7 Juni 2019, misalkan ya. Perencanaan jenis ya, komputer, laptop dan smartphone, jumlah komputer 1 unit, laptop 1 unit, smartphone 2 unit, keukuran komputer Pentium dual core dan laptop standar, smartphone minimal 32 GB ya, merek bebas misalkan. Kemudian perencanaan biaya, bahan baku, naskah berbagai penulis, blog dengan WordPress, tenaga kerja, hal penulis berdasarkan pembagian dari iklan AdSense untuk penulis dan pembagian royalti dari buku yang dicetak, editor freelance, bergantung negosiasi. Kemudian tenaga admin 3 juta misalkan, listrik, telepon dan internet 1 juta, transportasi 500.000. Kemudian contoh perencanaan sumber daya untuk subsektor musik ya, misalkan jenis jasa, penyedia jasa kursus e-learning alat musik tradisional, jumlah jenis alat, seruling bambu dan angklung, tanggal produksi 8 Juni 2019 misalkan. Kemudian perencanaan mesinnya, jenis komputer atau laptop untuk admin melakukan operasional usaha, kemudian smartphone untuk fasilitas kursus pelajar. Perencanaan money atau biaya,
perencanaan layanan jasa, pembelian semua alat musik 500.000, pembuatan website sederhana 1 juta, tenaga kerja pengajar kurs variasi honornya antara 100.000 150.000 per jam, kemudian admin 3 juta per bulan, listrik, telepon dan internet 500.000 per bulan. Nah itu anak-anakku berbagai macam contoh perencanaan sumber daya untuk berbagai macam subsektor atau bidang usaha ya. Sehingga kalian memiliki gambaran ketika nanti merencanakan usaha seperti apa perencanaannya seperti apa, biaya yang dibutuhkan seperti apa, kalian sudah bisa paling tidaknya bisa mengerti dan bisa menyusun perencanaan biaya atau perencanaan mesin alat yang digunakan. Itu yang dapat saya sampaikan anak-anak sekalian. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum Google Classroom ya yang kita gunakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita mengerti dan bisa kita pahami. Sekian dari Pak Safi'i, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.